kayak gini nih. Raya dah hafal. Ini termul ini. Lagu Ini Indonesia termul Raya termul. dah hafal. Ya, itu mulut bisa ditutup nggak itu? Kalau nggak bisa tutup kayak WC. WC itu nggak bisa ditutup. Nah, ini ada termul, ternak. Ya, bahkan ada ternak namanya gajah. Apa gajah? Gak punya ijazah. Ini ya si Aiman ini. Jadi host nggak ada netralnya. Kok nggak bisa kau tertibkan itu narasumbermu? Kalau berdebat jangan saling merendahkan orang. Itu lagi nggak pernah loh kau tegur si Roy, si Tifa sama si Rismon. Kalau menyebut orang itu dengan termul. Apa bedanya kau sama host Sentana TV? Kalau kayak gitu cara pembawaan acaramu. Nggak ada bedanya, Aiman. Lebih bagus kau gabung aja lah sekalian sama si Roy Panci CS itu. Siapa tahu tuh jasamu tuh dibutuhkan tuh. Mereka kan membuat buku, entah buku keberapa, buku ke-3, ke-4. Nggak ada loh kau netralnya sama sekali jadi pembawa acara. Kau lihat itu si Roy Suryo motong-motong orang bicara, kau diam kan? Tapi ketika yang pendukung Pak Jokowi menyela si Roy Suryo bicara, kau cegah. Kayak mana kau ini, Aiman? Si Roy Suryo bawa wayang, memecah konsentrasi orang. Nggak pernah kau tegur sama sekali. Kemarin itu dia bawa wayang itu, wayang perempuan yang buah dadanya besar itu. Itu seharusnya kau tegur, itu kan udah pornografi. Dia bisa bilang, pendukung Pak Jokowi itu mau melakukan aksi pornografi pakai BH dan celana dalam. Nah dia bawa wayang yang nggak sopan, nggak ada moral sama sekali. Kenapa kau biarkan? Aku ya emosi kali kok lihat acara ada si Tipa, si Roy sama si Rismon. Mau muntah aku. Aduh Pak Jokowi, maaf banget Pak Jokowi ya. Aku nggak bisa Pak sabar Bapak Pak. Nggak bisa Pak. Emosi aja bawaan aku kalau lihat itu boret-boret itu lagi ada di TV. Naik asam lambungku Pak. Apalagi nengok si Tifa itu manipulatifnya setengah mati. Padahal jelas-jelas loh dia memfitnah ibunya Pak Jokowi di depan makamnya. Tapi dengan mulut lamisnya itu dia malah bilang kami berziarah. Emang termul-termul pernah ke sana, kata si Roy Suryo. Udah jelas mereka menghina, melecehkan, tertawa, bercanda di depan makam orang. Gak ada sopan sama sekali. Maaf Pak Jokowi. Terbuat dari apa Pak hati Bapak Pak? Sampai bisa bergeming melihat kelakuan bajingan-bajingan ini Pak. Bukannya mereka sadar ketika Mas Gibran mengucapkan terima kasih. Mereka nggak sadar loh. Nggak ada malu sama sekali. Udah dari sini terlihat ya betapa tingginya emotional question Mas Gibran dibanding sampah-sampah ini. Tolong ya Aiman ya. Kau kalau jadi host di televisi, jadilah host yang mencerahkan. Jangan jadi host yang menjerumuskan orang untuk saling adu jotos, adu umpatan di panggungmu. Gimana mau cerdas bangsa ini kalau televisinya seperti acara yang kau pandu, Aiman? Menafikan bahwa ini mengganggu stabilitas nasional Dan program nasional contohnya? ya tentu banyak karena ini kan akhirnya Ya, berlanjut ke banyak kan DPR. disebutkan misalnya. Apa misalnya? Ya, kita kan bisa melihat bagaimana pemerintahan hari ini mencoba untuk mengabdikan dirinya untuk membangun sekolah rakyat. Tapi kan dengan adanya gunjang-ganjing ini, akhirnya orang mempertanyakan legitimasi Mas Gibran sebagai wakil presiden. Kan ini sesuatu hal yang tidak baik Bukan dalam perspektif pernyataan politik. saya kalau seandainya sekolah rakyat kan tetap jalan. Isu ini nggak mempengaruhi sekolah rakyat kan? Gini Bung Aiman, tentu dalam perspektif politik segala sesuatu yang berkaitan dengan level kekuasaan ini akan mengganggu secara tidak langsung ataupun langsung stabilitas nasional. Makanya saya ingin mendorong kita semua, ayo jangan kemudian kita masuk ke dalam kebisingan ini lalu mencoba untuk mengadu domba keharmonisan yang sebenarnya masih terjalin dengan baik.
antara Pak Prabowo dan juga Mas Gibran. Brengsek dan bajingan itu adalah dua kata yang tepat untuk menggambarkan orang-orang dalam satu circle ini. Salam APBN, ambil positif, buang negatif, tonton videonya sampai habis. Kenapa di awal video gue langsung bilang brengsek dan bajingan? Nih, kalian tonton dulu video yang ini. Kami juga berkunjung rumah Irman. Yang yang dikatakan di situ Jokowi Dodo lahir, hari-harinya pun juga ditanam di situ. Kami pun juga berkunjung ke situ. Keren sekali itu. Oh, udah, kami lahir lah itu. Lu berharap pada gua nggak marah, nggak misu-misu, nggak ngomel-ngomel, nggak ngedumel tentang hal ini, ha? Menurut kalian aja deh ya. Sampai ari-ari Bapak Jokowi pun diteliti, sampai ke makam keluarganya Bapak Jokowi Dodo, sampai ke tempat lahirnya Bapak Jokowi Dodo. Gue nih nggak ngerti, ini nih satu circle ini mau bikin penelitian itu untuk apa? Mereka mau buat jurnal kah? Lalu ketika mereka mau membuat jurnal tersebut, setelah jurnal tersebut jadi, mau diberi judul apa jurnal tersebut? Mau seperti apa penelitiannya? Mau seperti apa analisanya? Mau seperti apa hipotesis-hipotesanya? Mau seperti apa metode penelitiannya? Mau seperti apa dan segala macamnya itu untuk apa? Keuntungannya apa? Gak sekalian ya circle tersebut meneliti apakah betul Bapak Joko Widodo bernafas menggunakan paru-paru, atau bernafas menggunakan hidung, atau bernafas menggunakan bronkitis, atau bernafas menggunakan hati, atau bernafas menggunakan jantung. Segala macamnya aja kalian teliti. Gak sekalian tainya Bapak Joko Widodo kalian teliti juga apakah ada cacingnya, terus cacingnya apa? Cacing kremi, cacing pita, cacing uget-uget, apa-apa. Sekalian dukun beranak atau bidan atau dokter anak yang melahirkan Bapak Joko Widodo sekalian aja Anda teliti. Ya kan kalau membuat penelitian gak boleh tanggung-tanggung dong, semuanya dong, dari sejarahnya, prasejarahnya sampai saat ininya semuanya harusnya diteliti dong. Terus udah nyampe makamnya Bapak Joko Widodo, apa yang kalian teliti? Kalian menggali makam kuburan keluarganya Bapak Joko Widodo kah untuk meneliti tulang belulang yang masih tersisa di sana kah? Circle tersebut ya maaf ya, tanpa mengurangi rasa hormat, tanpa bermaksud menghina, cuma ya kerudung yang Anda pakai itu seperti mencerminkan kamu ini memiliki roh yang sangat baik. Barat kata kamu menggunakan kerudung tersebut itu seperti kamu adalah orang yang rohani. Ternyata roh halus sayang. Sekali lagi ya disclaimer, gua tidak mendiskreditkan agamanya, gua tidak mendiskreditkan kerudungnya, tapi saya amat sangat geram kesal dengan kelakuan pribadinya. Kalian lihat aja. Lalu gimana hasil penelitian sementara? Hasil hipotesis sementaranya apa? Ari-arinya Bapak Joko Widodo palsu kah? Kalau kata gue ya, kalian itu bukan peneliti. Kalian itu sakit berobat sayang. Circle-nya mereka itu bukannya salah satu dari mereka itu adalah seorang dokter ya. Saya mau nanya deh, Bu dokter ini tidak praktek, tidak membuka praktek, tidak bekerja kah? Maukah Anda jabatan Anda atau lisensi Anda itu terbuang sia-sia? Anda susah payah mendapatkan gelar dokter lalu gelarnya dipergunakan dengan sia-sia. Gue bener-bener gak nyangka sih sampai sejauh ari-ari loh ya. Ini bener-bener di luar ekspedisi luar angkasa. Menurut gua NASA, BMKG pun juga tidak dapat memprediksi ini semua. Yang terpenting mereka ini adalah Jokowi daripada Jokowi itu sendiri. Bingung itu ibu-ibu yang ngomong dengan PD-nya itu tuh kenapa sih sama Pak Jokowi ha? Gue jadi penasaran deh, apakah mereka dulu memiliki cinta segitiga? Apakah dulu si ibu dokter ini cintanya ditolak? Apakah ibu ini memang mencintai Bapak Joko Widodo tapi sampai detik ini Pak Jokowi masih tetap memilih Ibu Iriana? Apakah seperti apa ini ceritanya ini? Tapi kalau gue jadi Pak Jokowi, jelas gue akan milih Ibu Iriana daripada si dokter ini. Dari acara kegiatan kemarin itu ada 3 pesannya Mbak, ada 3 pesan. Yang pertama adalah pengakuan oleh UGM bahwa dan menegaskan bahwa Jokowi itu adalah alumni yang sah. Itu yang pertama. Yang kedua adalah apresiasi, kata-kata adalah alumni yang terbaik yang membanggakan. Itu pengakuan, apresiasi. Membagongkan. Kemudian yang ketiga apresiasi. Membagongkan. Bagongkan. Gangguan kepribadian atau gimana ini menarik ini untuk diteliti. Atau misalnya diteliti oleh misalnya dokter-dokter ahli kejiwaan misalnya. Ini ada apa? Ini agak panjang kan? Napasnya panjang nih. Staminanya panjang, orang-orang yang tadi disebutkan itu lumayan panjang ini staminanya. Ya mungkin orang-orang biasa, orang-orang lain nggak akan sanggup melakukan hal seperti ini. Saya juga nggak punya kompetensi untuk menilai mereka sebenarnya. Tapi ada cerita yang bisa dibagi soal kayak gini. Jadi bisa saja kan misalnya orang ini mitomania. Mitomania itu artinya orang yang akhirnya percaya dengan kebencian dan kebohongan yang mereka lempar. Gitu. Dia percaya, dia meng-create sebuah isu yang nggak ada buktinya, nggak ada faktanya, tapi kemudian dia percaya dengan itu. Dulu itu di tahun 1690-an di Massachusetts, Amerika, itu ada kasus yang sangat terkenal namanya Salem Witch Trial. Salem Witch Trial itu pengadilan penyihir Salem. Nah ini diawali oleh anak-anak muda, remaja-remaja pada saat itu. Kalau sekarang kan udah berusia nih orang-orangnya. Kalau ini dulu kejadiannya di kalangan remaja-remaja yang tiba-tiba punya
pandangan gaib, punya bisikan-bisikan halus, atau kemasukan roh-roh tertentu, sehingga dia akan menuduh si A, si B, si C penyihir, tapi dengan gaya orang kerasukan. Ya kan nggak bisa dibuktikan orang itu penyihir apa enggak. Saya lagi disiksa nih oleh sihirnya orang ini, makanya saya begini gitu. Dan dia ngomong sambil kerasukan. Dan gara-gara ini, kan dulu orang yang nggak ada bahan saintifik untuk menguji sesuatu kan, itu orang-orang yang dituduh itu dibawa ke pengadilan. Dan dalam Salem Witch Trial ini, pengadilan penyihir Salem ini, 19 orang dihukum. Jadi ada orang yang punya pikiran bahwa dia kalau mendapatkan bisikan gaib, punya pandangan atau pandangan gaib, terus tiba-tiba itu dia bisa klaim itu sebagai sebuah kebenaran tanpa ada pembuktian. Hari ini kan juga tanpa ada pembuktian.